apapun jenis ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, dan apapun amalan yang kita wiridkan, tujuannya hanyalah satu. Bagaimana ibadah dan ketaatan kita serta wiridan yang kita amalkan itu benar-benar sampai kepada Allah, atau wusul liqa dan bermusahadah dengan Rabbnya. Jikalau ibadah dan ketaatan kita serta wiridan yang kita amalkan itu benar-benar sampai kepada Allah Rabbul Izzati, maka jalannya hendaklah kita ini mesti mampu mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin. Karena dengan pengenalan Allah lah kita, ibadah dan wiridan yang kita kerjakan dan kita tunaikan itu bisa wusul sampai kepada Allah. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan akan umatnya ini. Apa kata Rasul? La tasihul ibadah ila bima'rifatil ma'bud. Belum sempurna ibadah dan ketaatan yang kita lakukan jikalau kita belum mengenal Allah yang kita sembah atau Allah yang kita ibadati. Maka mengenal Allah itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas mengenal namanya. Karena nama Allah, huruf dan lafaz Allah itu tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Yang bisa menghantarkan ibadah dan diri kita sampai kepada Allah adalah dengan pengenalan dirinya secara sempurna zahir dan batin. Maka disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjelaskan kepada kita ini, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang menyembah lafaz Allah, bertuhan kepada tulisan Allah dan huruf Allah, lalu dia tidak bertuhan dan tidak mengenal diri yang punya nama Allah, maka itu adalah sesuatu kekafiran. Bagaimana mungkin hati dan ruhaninya hadir dan ingat akan Allah jikalau mereka itu belum mengenal Allah yang dia ibadati itu. Makanya mengenal Allah itu jangan sebatas mengenal namanya saja, akan tetapi kita wajib mengenal diri yang punya nama. Kenapa Bapak Ibu? Karena dijelaskan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Tidak pernah berpisah cerai dirinya dengan namanya. Tidak pernah berpisah cerai namanya dengan dirinya. Apapun yang disebut, apapun yang kita utarakan, mesti jelas wujud dan orangnya. Kalau kita mengatakan namanya Mik Bapak Ibu, maka jelas orangnya, inilah Mik itu. Jikalau disebut namanya air mineral, ini orangnya, ini wujudnya. Disebut namanya meja, ini wujudnya dan ini orangnya. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, mana wujudnya dan mana orangnya. Makanya pengenalan kita ini kepada Allah betul-betul pengenalan yang sempurna. Zahir dan batin. Maka siapa yang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, hanya sebatas mengenal nama dan huruf, lalu itu pula yang dia bayangkan, itu yang dia hadirkan di dalam pikiran dan hatinya, lalu dia mengira dan menyangka huruf Allah dan tulisan Allah itu adalah Rabb, itu yang dia bayangkan di dalam hati dan pikirannya, maka itu adalah sesuatu kekafiran. Itu artinya dia telah menjadikan asma Allah, lafzul jalalah, menjadi berhala di dalam pikiran dan hatinya ini. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian dari hambaku, kata Allah. Dia mengaku bertuhan kepada aku, mengaku dia menyembah kepada aku, mengaku dia ingat kepada aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya bukanlah diriku, akan tetapi yang disembah dan diingatnya adalah huruf Allah dan lafaz Allah. Inilah sebenarnya yang dikatakan Allah adalah orang yang sesat, yang disebut oleh Allah sebagai orang yang buta hakiki. Apa kata Allah dalam surah Bani Israel ayat 72?
Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu tentu tempatnya di neraka, Bapak Ibu. Kalau Allah menjelaskan orang yang buta itu tempatnya di neraka, lalu buta yang bagaimana yang Allah maksudkan dalam surah Bani Israel ayat 72 ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Orang yang buta mata hatinya di dalam dada, itulah sebenarnya orang yang tersesat, tempatnya di neraka. Kalau Allah menjelaskan orang yang buta mata hatinya itulah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, lalu buta mata hati yang dimaksudkan oleh Allah tempatnya di neraka itu buta yang bagaimana maksudnya, Bapak Ibu? Buta hati yang bagaimana yang dimaksudkan Allah di dalam surah Al-Hajj 46 ini? Tentunya buta mengenal akan Rabb-Nya. Siapa yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, dia tidak akan pernah mengenal Allah di waktu matinya. Siapa yang tidak mengenal Allah di dunia ini, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah yang wujud dan nyata pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal Allah yang wujud dan nyata di luar dirinya. Itulah sebenar-benarnya orang yang buta, tempatnya di neraka. Kalau Allah sudah mengatakan orang yang tidak mengenal akan diriku adalah orang buta dan tempatnya di neraka, lalu bagaimana ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan selama ini? Apa kata Allah? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Tuhannya, padahal mereka telah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadari bahwa dirinya telah tertipu dengan amalan dirinya sendiri. Mereka mengira dan menyangka telah mengumpulkan ibadah yang terbaik di hadapan Tuhannya, padahal mereka telah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri. Cuma mereka tidak mampu memahami dan menyadari akan hal itu, karena mereka telah terhijab dengan diri dan amal mereka sendiri. Inilah orang yang tertipu. Makanya baginda Rasul menjelaskan kepada kita ini. Apa kata beliau kepada umat ini? Sayati zamanun ala ummati yusalluna wa la yusallun. Akan datang suatu saat, suatu masa dan suatu zaman nanti setelah aku, di mana umatku banyak mendirikan ibadah sholat, tapi mereka sebenarnya belum melakukan ibadah sholat. Kalaupun mereka melakukan ibadah sholat, sholat yang mereka kerjakan itu adalah sholat ritual saja, sholat rutinitas, tapi mereka tidak mengingat Rabb-Nya. Inilah sholat batang tubuh, Bapak Ibu. Maka pantas Rasul jelaskan kepada kita, kamin qa'imin hazimin sholat di at-tabu wan nasab. Berapa banyak nanti umatku mendirikan ibadah sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholatnya, melainkan rasa capek, lelah dan paneksnya, Bapak Ibu. Alagai badan ini kena beribadah, kelausan badan ini kena beribadah. Tapi karena kita tidak mengenal Allah yang kita ibadati, kita tidak mengenal Allah yang kita sembah dan kita ingat, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang mardud, ibadah yang tertolak, yang tidak memiliki ruh dan jiwa itu. Maka ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul kepada kita, yang kita ambil hikmah dan iktibarnya. Apa kata Rasul, Bapak Ibu?
ada dua orang di antara umatku. Dia sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama. Cara rukuknya juga tidak berbeda. Cara sujud dan duduknya persis sama, tidak berbeda. Namun kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Apa maksudnya Bapak Ibu? Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara sujud dan duduknya tidak berbeda. Akan tetapi kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Itu maksudnya. Yang satu sholatnya ingat Allah. Disebabkan dia mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Dan yang satu lagi sholatnya tidak ingat Allah. Dia tidak makrifat kepada Allah, hanya sebatas mengenal nama. Maka orang yang makrifat dengan orang yang tidak makrifat, orang yang kenal Allah dengan orang yang tidak kenal Allah, orang yang khusyuk dengan tidak khusyuk. Salat yang mereka dirikan itu bagaikan langit dengan bumi, tidak pernah bertemu Bapak Ibu. Apa bedanya salat yang kita dirikan di waktu kita PAUD, waktu kita TK, waktu kita SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan sampai sekarang? Berdirinya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, duduknya sama, enggak berbeda. Akan tetapi yang membedakan itu Bapak Ibu, bukanlah dari bentuk perbuatan sholat. Perbuatan sholat ini tidak akan pernah berubah-ubah dan berganti-ganti. Maka inilah yang dijelaskan oleh ulama syara, ulama fikih. Yang dikatakan sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu tidak akan pernah berubah. Mulai dari kita TK sampai sekarang nggak berubah. Tapi kalau berubah Bapak Ibu, yang berubah itu adalah pengenalan dirinya terhadap Allah. Pengenalan dirinya terhadap Tuhannya. Dahulu kita sholat tidak mengenal Allah. Kalaupun kita mengenal Allah hanya sebatas mengenal nama. Sekarang kita sholat, mestinya kita telah mengenal, telah bermusyahadah, telah berjumpa dan bersua dengan Allah yang kita ibadati itu. Barulah sholat kita itu ada ruh dan jiwanya. Sholat yang telah ada ruhnya, sholat yang telah ada jiwanya, itulah sholat yang hidup. Sehingga ruhani dan hati kita ini akan muncul satu kerinduan bermanja-manja dengan Rabb-Nya. Disitulah hubungan kita dengan Allah, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Maka jangan dikatakan Allah tuh jauh di langit, di aras dan langit yang ketujuh. Maka pernah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasulullah? Atau apakah Allah itu dekat ya Rasul?" Rasul tidak mau memberikan jawaban mandai-mandai Bapak Ibu. Ya. Karena Nabi itu telah diutarakan oleh Allah tentang rasa dirinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap, berbicara, memberikan jawaban, berbuat dan bersikap menurut nafsu dan egonya. Akan tetapi Nabi itu berkata, berbuat, menjawab dan bersikap berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada dirinya. Maka ketika itulah Nabi menunggu turunnya firman Allah. Maka ketika itulah Allah memberi jawaban kepada baginda Rasul terhadap pertanyaan sahabat kepada dirinya. Apakah Allah itu jauh? Atau Allah itu dekat? Maka apa kata Allah kepada Rasul? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, apabila ada hambaku dan umatmu, hai Muhammad, bertanya dia tentang diriku, apakah aku ini jauh di arah sana? Atau apakah aku dekat?
Maka berikan jawabannya ya Muhammad, fa inni qarib. Katakan hai Muhammad kepada mereka yang bertanya itu bahwa sesungguhnya aku ini adalah dekat. Begitu Allah menjelaskan akan kehadiran dan kedekatan dirinya. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Kalau memang Allah itu dekat ya Rasul, lalu dekat yang bagaimana Allah itu ya Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dengan dirinya dibandingkan dekatnya urat nadinya itu pada tengkuk batang lehernya. Maksudnya Bapak Ibu, kalaulah urat nadi kita ini dekat pada tengkuk batang leher kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ini dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher ini. Jikalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat pada mata kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih ini. Jikalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada rohani kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu pada rohani kita. Bila mana hidup itu dekat pada jiwa kita, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya hidup itu pada jiwa kita. Begitulah Allah menjelaskan dan mengutarakan tentang kehadiran kedekatannya pada diri kita ini. Maka orang yang telah mampu menghidupkan kesadaran Tuhan di dalam hatinya, yang telah mampu menghidupkan kesadaran ilahi dan rohani dan jiwanya, maka disitulah dia bisa mengatakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah itu beserta kami. Walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat dan ke timur, maka yang terpandang, yang tampak itu adalah wajahku, kata Allah. Apa sebabnya? Allah menjelaskan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, wujud aku ini telah meliputi akan segala sesuatu. Aku ini telah meliputi sisi alam ini. Kalaulah wujud Allah itu telah meliputi sisi alam, itu artinya kemanapun kita hadapkan wajah kita, ke barat dan ke timur, utara dan selatan, ke depan, ke belakang, kiri dan kanan, atas dan bawah, luar dan dalam, yang terpandang itu adalah aku, kata Allah. Karena aku yang wujud semata-mata. Tidak ada wujud yang lain selain daripada diriku. Kalau tidak ada wujud yang lain selain pada diriku, itu artinya apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku tetap hadir beserta dirimu di mana saja kamu berada. Di mana adanya kamu, di situlah nyatanya aku, kata Allah. Ini yang mesti kita aktifkan. Kesadaran ilahi di dalam rohani dan jiwa kita. Sehingga apa yang Allah utarakan kepada kita ini, kita mampu memahami akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada diri kita ini. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidaklah di antara kalian yang bertiga saling berbisik-bisik, saling merahasiakan satu dengan yang lainnya, kata Allah. Ingat, yang keempatnya itu adalah aku. Dan tidak ada di antara kalian yang berlima saling berbisik-bisik dan saling merahasiakan satu dengan yang lainnya. Sadari, kata Allah, yang keenamnya itu adalah aku. Tidak ada di antara kalian yang berkumpul-kumpul, yang berkelompok-kelompok, yang berjamaah, baik jumlahnya sedikit maupun jumlahnya banyak. Sadari, kata Allah, aku tetap hadir beserta dirimu di mana saja kamu berada. Begitu Allah mengutarakannya. Karena Allah itu benar-benar
menjadi saksi, menjadi bukti dan dalil setiap apa yang kita lakukan. Innani ma'akum asma' wa ara wa la ta'maluna min amal illa kunna 'alaikum syuhuda. Aku ini adalah zat yang senantiasa asma'. Aku maha mendengar apa yang terbetik dalam hatimu dan apa yang tersirat dalam rahasia hakikat dirimu. Aku maha mendengar, kata Allah. Ya'lamu ma fi qulubikum. Karena akulah yang menjadi rahasia dirimu. Wa ara. Dan aku adalah zat yang senantiasa maha melihat dari setiap aktivitas dan perbuatan yang kamu lakukan, kata Allah. Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas kita, perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam nantinya. Akulah yang menjadi dalil, kata Allah. Aku yang menjadi saksi dan bukti dari setiap apa yang kamu lakukan. Apakah kita ini mampu setiap harinya untuk selalu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya? Atau kita berjalan di atas jalan dosa dan maksiat? Wa kafa billahi syahida. Ingat, kata Allah, aku tetap menjadi saksi dari apa yang kamu lakukan. Maka orang yang sudah terinstall, yang telah aktif kesadaran Tuhan dalam dirinya ini, insya Allah Bapak Ibu, inilah yang membuat hidup kita bisa selalu istiqomah, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Maka terjagalah kefitrahan pandangan mata ini. Terjagalah akal lisan kita. Terjaga pendengaran kita. Terjagalah pikiran kita. Terjagalah tangan dan kaki kita ini. Semua aktivitas yang diperbuat oleh anggota tubuh ini akan terjaga kesuciannya. Karena dia mampu merasakan akan kehadiran Allah itu menjadi saksi dari apa yang diperbuatnya. Malu ia Bapak Ibu. Takut ia. Kalau ia berbuat dosa dan salah. Walaupun terucap di dalam kalam batin. Namun karena Allah maha melihat. Allah maha mendengar apa yang terbetik menjadi rahasia diri kita. Karena Allah maha mendengar dan maha tahu. Disitulah dia takut. Inilah yang membuat kita mampu menjagakan kefitanan kesucian diri kita ini. Sampai habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia dan alam syahadat ini. Ini pesan kita kepada kita. Apa kata Allah? Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing. Sendiri-sendiri dan surang-surang. Tapi ingat, kata Allah, siapa yang lebih dahulu datang menemui kami masing-masing dan sendiri-sendiri atau surang-surang, kama khalaqnakum awwala marrah, maka hendaklah kamu datang dan kembali kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan dirimu, kata Allah. Awal mula pertama kali ini dijadikan Allah adalah fitrah. Awal mula pertama kali kita diciptakan Allah adalah suci. Kalaulah awal mula pertama kali kita dijadikan Allah adalah fitrah dan suci, itu artinya ketika pulang dan kembali kepada Allah, mesti pula dengan diri yang suci dan fitrah, Bapak Ibu. Karena Allah itu adalah diri yang maha suci. Allah itu adalah diri yang maha fitrah. Maka orang yang kembali kepada Allah, diri yang maha fitrah dan diri yang maha suci itu mesti dengan diri yang suci dan fitrah pula. Lalu bagaimana supaya diri ini tetap suci dan fitrah dia? Disinilah wajibnya kita mengenal Allah dengan pengenalan sempurna. Supaya kita tidak dikatakan Allah sebagai orang yang sesat. Sebab kalau Allah sudah mengatakan kita sesat, Bapak Ibu, siapa yang akan bisa memberi hidayah dan petunjuk lagi? Memangnya ada yang bisa memberi hidayah dan petunjuk selain pada Allah? Nggak bisa, Bapak Ibu. Karena Allah itulah sebenarnya sebagai waliyan mursida. Apa kata Allah? Famay yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Barang siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk, aku bimbing dan aku tuntun dirinya, kata Allah, maka dialah orang yang beruntung. Dialah termasuk orang yang aku pilih, yang akan aku angkat dirinya menjadi wali dan kekasih aku. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida.
Barang siapa tidak aku beri hidayah, tidak aku beri dia petunjuk, kata Allah, aku sesatkan dirinya. Maka kemanapun dia pergi, minta hidayah dan minta petunjuk. Tidak ada satupun manusia yang mampu memberikan hidayah petunjuk kepada dirinya kalau dirinya itu telah aku sesatkan, kata Allah. Walaupun dia datang kepada seorang walian mursidah. Karena walian mursidah itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Allah lah yang menjelaskan dirinya. Wali mursid itu Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin, Allah waliyul muhsinin. Akulah walinya orang-orang yang beriman. Akulah walinya orang-orang yang bertakwa. Akulah walinya orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau aku adalah wali bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa serta orang-orang yang berbuat baik, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, maka itu hak aku, kata Allah. Itu adalah hak bagi aku untuk mencabut dan mengeluarkan kegelapan dan kekafiran yang ada di dalam dadanya. Kalau ada kegelapan di dalam hati kita, Allah yang cabut kegelapan itu. Dan Allah masukkan hidayah dan petunjuk ke dalam hati ini, Bapak Ibu. Bukti hati kita mendapatkan hidayah. Bukti hati kita telah mendapatkan pancaran cahaya nur ilahi di dalam dada ini. Bisa dilihat, Bapak Ibu, bisa diukur. Apabila hati kita ini telah mendapatkan cahaya ilahi, hati ini telah mendapatkan petunjuk, hati ini selalu memerintahkan lisan kalau bicaranya yang baik. Kalau hati telah mendapatkan hidayah petunjuk, hati akan selalu menyuruh mata selalu memandang kepada yang baik. Kalau hati telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, dia akan memerintahkan telinga mendengar yang baik, menyuruh pikiran berpikir yang baik, menyuruh tangan dan kaki memegang, meraih dan melangkah kepada yang baik. Kenapa, Bapak Ibu? Karena tubuh ini dia akan berimam kepada hati, hati berimam kepada Allah. Allah berdiri dengan sendirinya. Makanya Allah katakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linuri may yasha. Barang siapa yang hatinya benar-benar telah jinak kepada aku, hatinya tidak lagi dipermainkan oleh dunia dan nafsunya, hatinya tidak lagi dirantai dan ditawan oleh akal pikirnya serta nafsunya, maka ketika itulah hatinya selalu hadir, rindu dan bermanja-manja dengan aku. Kalau hati telah hadir kepada Allah, ruhani telah bermanja-manja dengan Rabb-Nya, itu tandanya, Bapak Ibu, kita ini telah diberi oleh Allah hidayah dan petunjuk. Yahdillahu linurihi may yasha, kata Allah, aku berikan petunjuk itu ke dalam dadanya. Tapi hati yang tidak mendapat hidayah dan petunjuk, hati yang tidak ada cahaya nur ilahi di dalam dadanya, Bapak Ibu, hati ini juga akan selalu memerintahkan mulut kalau ngomong yang tak baik. Hati yang tidak mendapatkan petunjuk, dia akan menyuruh mata mandang yang tidak baik, menyuruh pikiran berpikir yang tidak baik, menyuruh telinga mendengar yang tidak baik, menyuruh kaki ini melangkah yang tidak baik. Itulah hati yang tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk, Bapak Ibu. Inilah orang yang tertipu dengan nafsunya. Kalau kita sudah tertipu dengan nafsu kita, maka hilang malu, Bapak Ibu, hilang tarati. Karena tidak mampu kita ini merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah bagi diri kita ini. Karena Allah sudah menjadi saksi dan bukti bagi diri kita. Tapi karena hati ini sudah terhijab, telah dipermainkan oleh dunia nafsu dan akal fikirnya, bagaimanapun Allah menjadi saksi buat dirinya, bagaimanapun Allah itu dekat dengan dirinya, hati yang telah terhijab, hati yang telah tertawan oleh dunia dan nafsunya, dia tidak akan pernah mampu merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu beserta dirinya ini. Maka ibadah yang mereka kerjakan pada saat hati itu dalam keadaan gelap, hati dalam keadaan tertawa, maka ibadahnya adalah hampa dan sia-sia, Bapak Ibu. Ya. Tidak mendapatkan faedah dan manfaat dari ibadah yang dia lakukan itu. Lalu bagaimana ibadah kita ini bisa husul kepada Allah? Ibadah kita ini sampai kepada Allah.
Maka jalannya kita wajib mencari wasilah. Apa kata Allah? Ya bataguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Mereka ingin mencari wasilah kepada Tuhannya. Siapa yang paling dekat kepada Allah? Maka dialah yang mampu menghantarkan rohani dan jiwa kita ini untuk bisa usul kepada Allah. Wajib kita mencari mursyid, wajib kita mencari murabbi. Mursyid dan murabbi kita itu ada kapasitasnya sebagai al-ulama warasatul anbiya. Dia adalah pewaris Nabi. Dialah yang mampu menghantarkan rohani dan jiwa kita untuk bisa usul kepada Allah. Makanya Rasul katakan kepada kita, kun ma'allah. Fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Hendaklah kamu selalu beserta Allah. Kalau kita belum mampu batin dan rohani kita bersama Allah, belum mampu hidup kita ini selalu bersama Allah, bagaimana cara bersama Allah itu? Belum dapat kita ilmunya, belum dapat kita pahamnya. Karena hati masih dalam keadaan buta dan zulumat. Fakun ma'aman kana ma'allah. Maka hendaklah kamu beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Itu maksudnya, carilah guru, carilah mursyid, carilah pembimbing. Yang mana guru, pembimbing dan mursyid itu? Hati dan rohani yang telah mampu bersama Allah. Kalaulah seorang guru, seorang mursyid rohani, yang mana rohani dan jiwanya telah mampu bersama Allah, maka raih ilmunya, sau ilmunya, berguru kepada dirinya, belajar kepada dirinya. Ketika kita meraih ilmunya, kita belajar kepada dirinya, insya Allah, fa innahu yusulika ilallah. Maka dia pasti menghantarkan rohani dan jiwamu untuk bisa usul berliku dan bermusyahadah dengan Rabbmu. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami dan membuka rahasia bagaimana supaya ibadah dan ketaatan kita bisa sampai kepada Allah. Andai kata rohani dan jiwa kita ini telah terbuka tabir mengenal siapa diri kita ini dan siapa Rabb kita. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan itu Bapak Ibu, ibadah yang rindu, ibadah yang bermanja-manja, ibadah yang senantiasa ada ruh dan jiwanya. Maka untuk paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, untuk mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini.